Dan Saudara Wakil Menteri Hukum Edy Hierye menyatakan aturan baru penangkapan tersangka tidak harus ada izin pengadilan. Edy menyatakan dari 9 upaya paksa, ada 3 diantaranya bisa dilakukan tanpa harus izin pengadilan, salah satunya adalah penangkapan tersangka. Adapun 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan sesuai dengan KUHP baru, diantaranya adalah penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Edy Hierye menyebut penetapan tersangka tanpa izin dilakukan karena belum ada hak asasi yang dilanggar. Sementara itu terkait penahanan ia menyebut karena letak geografis dan sumber daya manusia. Tersangka dikhawatirkan akan mudah kabur jika harus melalui proses izin pengadilan baik saat penetapan maupun penangkapan. Tapi yang juga ketakutannya adalah 9 upaya paksa, hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim kayak begini, itu kapal motor tidak mau berlayar bisa 1-2 minggu. Kalau harus dihadapkan, harus minta izin, kemudian tersangkanya itu keburu kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi letak geografis. Selain itu, Wamenkum Edy Hierye juga menegaskan pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Edy menambahkan batasan lembaga negara pada KUHP baru ini lebih rinci dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah penafsiran yang melebar. Penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Yang dilindungi dari negara itu apa? Kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang. Atau memfitnah kalau